Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putih Rahdatul Halilah dari kelas B dengan NIM 25000290055. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait apa yang saya dapatkan dari hasil mengikuti seminar kesehatan nasional ini. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, yuk simak video kali ini. Baik teman-teman, sebelum saya masuk ke penjelasan lebih lanjut, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman bahwa seminar kesehatan nasional kemarin, pematerinya ada dua. Pemateri pertama yaitu Bapak Hari Frelta Gluglio Muhammad dan pemateri kedua yaitu Ibu Heni Trisnowati. Pada dua pemateri ini, pembahasannya sebenarnya berbeda, tetapi pembahasannya masih bisa kita sangkut pautkan. Nah, untuk dokumentasi saya mengikuti kegiatan seminar kesehatan nasional ini ya. Nah, teman-teman, kita masuk nih di pemateri pertama. Pemateri pertama tadi sudah saya sebutkan, namanya yaitu Bapak Heri Frelta Gluglio Muhammad. Beliau membahas tentang diet ekstrim. Sebenarnya diet ekstrim itu apa ya? Menurut Bapak Hari, diet ekstrim adalah pola makan yang sangat membatasi kalori, makronutrien, atau kelompok makanan tertentu secara drastis. Nah, tujuan utama dari diet ekstrim biasanya untuk menurunkan berat badan dengan cepat tanpa memperhatikan keseimbangan gizi dan kesehatan jangka panjang. Dan menurut Bapak Hari, ada beberapa ciri-ciri diet ekstrim. Yang pertama yaitu asupan kalori kurang dari 800 kilokalori per hari secara terus-menerus. Yang kedua, menghilangkan seluruh kelompok makanan, misalnya karbohidrat, protein, dan lemak. Yang ketiga, mengendalikan suplemen pengganti makanan penuh. Yang keempat, mengikuti aturan ketat tanpa fleksibilitas, misalnya hanya makan jam tertentu atau makanan tertentu. Dan yang terakhir, berasal dari tren media sosial, bukan rekomendasi ahli. Ternyata tren media sosial juga mempengaruhi diet ekstrim. Nah, faktor-faktor orang menyebabkan melakukan diet ekstrim ini apa ya teman-teman? Di sini Bapak Hari juga menjelaskan ada beberapa faktor-faktornya. Yang pertama, adanya tekanan sosial dan budaya. Yang kedua, ketidaktahuan atau misinformasi. Yang ketiga, faktor psikologis dan emosional. Yang keempat, tujuan yang tidak realistis. Yang kelima, pengaruh era digital. Waduh, ternyata era digital juga mempengaruhi nih adanya terjadinya diet ekstrim. Padahal teman-teman, diet ekstrim ini dijelaskan Bapak Hari bahwa sama saja dengan asupan yang tidak seimbang. Kenapa ya ini dikatakan asupan yang tidak seimbang? Di sini penjelasan Bapak Hari yang pertama, karena adanya pembatasan kalori yang sangat rendah dan ini menyebabkan kekurangan energi harian. Yang ketiga, menghilangkan kelompok makanan tertentu yang nanti menyebabkan hilangnya sumber utama nutrisi esensial. Yang ketiga, ketergantungan pada suplemen atau minuman tertentu, di mana tidak ada variasi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Teman-teman, di sini dijelaskan juga nih, ada gejala mental dan emosional yang menyebabkan terjadinya diet ekstrim. Yang pertama, mudah marah, sensitif, dan kemudian. Yang kedua, aulit konsentrasi atau brain fog. Yang ketiga, perasaan bersalah setelah makan. Nah, ini juga ternyata menyebabkan diet ekstrim. Yang ketiga, obesitas terhadap timbangan, kalori, dan penampilan tubuh. Yang terakhir, menarikan diri dari pergaulan sosial. Itu gejala mental dan emosional yang terjadi pada orang yang melakukan diet ekstrim. Dan ini kenapa sih ahli gizi itu harus tahu? Atau kenapa sih kesehatan masyarakat itu harus tahu? Karena yang pertama, dijelaskan oleh Bapak Hari, klien itu sudah atau bertanya tentang karnivor sebelum konsultasi. Jadi ahli gizi itu harus tahu klien itu sudah mencoba atau bertanya tentang karnivor sebelum konsultasi. Kedua, dietisien perlu mampu menjelaskan mekanisme, mengevaluasi klaim, dan memberikan pendamping berbasis bukti.
Nah, yang ketiga, resiko jika dietitian tidak paham. Klien beralih ke sumber informasi yang tidak tervalidasi. Kenapa di sini ahli gizi wajib tahu? Karena takutnya nanti klien itu beralih ke sumber informasi yang tidak tervalidasi. Dan yang terakhir, kenapa ahli gizi itu harus tahu? Karena di sini dia sebagai posisi ideal di mana dia nanti bukan menghakimi tetapi menjadi pendamping kritis berbasis sains bagi si pelaku diet ekstrim. Nah, kira-kira kapan ya klien datang dengan diet karnivor yang saya jelaskan sebelumnya? Di sini Bapak Hari menjelaskan bahwa ada 3 skenario umum yang dihadapi praktisi. Yang pertama, skenario A. Klien ingin memulai, di mana dia akan meminta panduan sebelum mencoba. Yang kedua, skenario B. Klien sudah menjalani dan datang untuk mengevaluasi atau dengan keluhan. Dan yang terakhir, skenario C. Di sini klien ragu-ragu, tetapi pernah dengar dan ingin tahu pendapat profesional. Makanya ahli gizi atau kesehatan masyarakat harus lebih tahu dan lebih paham tentang ini. Di sini ada prinsip dasar dari diet sehat yang diberikan oleh Bapak Hari. Bapak Hari memberikan prinsip dasar untuk diet sehat. Yang pertama, fleksibel, tidak kaku dan tidak menyiksa. Kedua, bertujuan jangka panjang, bukan hanya mengejar angka timbangan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan gizi, makro dan mikro. Yang keempat, menyesuaikan dengan gaya hidup, aktivitas fisik, dan kondisi medis. Dan yang terakhir, diminta untuk fokus pada perilaku sehat, bukan hanya hasil akhir. Waduh teman-teman, di sini Bapak Hari sudah menjelaskan dari awal bagaimana ciri-ciri orang yang melakukan diet ekstrim, apa yang menjadi faktor dari orang melakukan diet ekstrim, apa itu diet ekstrim, dan kenapa ahli gizi harus tahu, dan bagaimana sih menjalankan diet itu dengan baik, prinsip sehatnya bagaimana. Di sini sudah sangat jelas ya teman-teman. Hai teman-teman, yuk kita masuk ke pemateri kedua, yaitu Ibu Heni Trisnawati, yang dimana beliau membahas tentang era digital sama dengan era kesehatan digital. Ibu Heni mengatakan bahwa era digital sama saja dengan era kesehatan digital. Nah, teman-teman, di sini teman-teman juga harus tahu bahwa pengguna internet di Indonesia tahun 2024 sudah mencapai 221,56 juta jiwa, yang dimana ini sekitar 79,5% dari total populasi orang di Indonesia. Yang kedua, peningkatan pengguna internet dari tahun 2018 ke tahun 2024 itu sekitar 63,5 juta jiwa, yang dimana ini adalah pertumbuhan yang sangat signifikan dalam 6 tahun terakhir. Nah, era digital ini dapat mengakibatkan terjadinya infodemik. Nah, infodemik ini adalah kelebihan informasi sebagian akurat, sebagian tidak, yang membuat sulit bagi orang untuk menemukan informasi kesehatan yang dapat dipercaya saat dibutuhkan. Nah, Ibu Heni juga mengatakan infodemik ini ketika terlalu banyak informasi menjadi ancaman. Kenapa? Karena takutnya masyarakat tidak dapat membedakan yang mana nih informasi kesehatan yang valid dari orang profesional dan yang mana informasi kesehatan yang salah untuk mereka. Dampak dari infodemik ini disebutkan oleh Ibu Heni ada 4. Yang pertama, membingungkan masyarakat. Kenapa? Karena informasi terlalu banyak dan itu belum tentu akurat. Yang kedua, menghambat pengambilan keputusan yang tepat. Ketiga, membahayakan kesehatan. Kenapa? Karena takutnya terjadi diagnosis mandiri yang dilakukan oleh mereka sehingga terjadinya tadi bahaya bagi diri mereka sendiri. Yang keempat, menurunkan kepercayaan pada informasi kesehatan. Nah, ini nih teman-teman, tadi Bapak Hari juga menyebutkan kan bahwa era digital ini juga adalah salah satu penyebab dari diet ekstrim. Nah, kenapa? Karena mereka bisa melakukan diagnosis pada diri mereka sendiri. Itu tuh juga terjadi karena infodemik ini teman-teman.
infodemic yang tadi, di mana informasi terlalu banyak tapi itu belum tentu akurat. Nah, dan mereka mengolah sendiri tanpa bertanya pada orang yang lebih profesional. Nah, di sini kenapa sih tren kesehatan itu lebih mudah menyebar? Yang pertama, karena adanya media sosial. Kedua, influencer. Ketiga, algoritma. Yang keempat, FOMO. Dan yang kelima, perilaku. Nah, teman-teman, tren kesehatan itu sekarang lebih cepat menyebar dibandingkan tren pada zaman dulu, karena itu tadi, karena adanya media sosial yang semakin gencar pada tahun-tahun ini. Dan kesehatan ini bukan soal individu, tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkait. Nah, di sini Ibu Heni menjelaskan nih teman-teman, ada beberapa faktor. Yang pertama karena perilaku, yang kedua lingkungan, ketiga sosial, keempat ekonomi, dan yang terakhir kebijakan. Waduh teman-teman, diet ekstrim dan era digital ini sangat berkaitan erat ternyata. Dua pembahasan yang sangat kalau dipikir oleh teman-teman itu sebenarnya tidak ada sangkut pautnya, ternyata hal kecil seperti ini tuh ada sangkut pautnya teman-teman. Era digital itu bisa membuat terjadinya diet ekstrim. Nah, diet ekstrim juga akan diet ekstrim ini bila terjadi tren di sini akan mempengaruhi orang lain, ya dimana karena adanya era digital ini tadi. Jadi kedua ini sangat berkaitan erat. Ya teman-teman, untuk informasi yang saya dapatkan dari Seminar Kesehatan Nasional tersebut, inilah dia. Oke. Kurang lebih dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the end.